Perang saudara dapat didefinisikan sebagai perang antara kelompok-kelompok terorganisir dalam negara atau negara yang sama. Perang antara dua negara yang diciptakan dari negara yang sebelumnya bersatu juga dapat disebut sebagai perang saudara. Tidak jarang, sebuah perang adalah sebuah awal perpecahan seperti yang terjadi pada perang saudara Tiongkok dan Taiwan pada tahun 1940-an. Hubungan Cina dan Taiwan terus memanas belakangan ini. Taiwan ingin berdiri sendiri karena diperintah secara demokratis, sedangkan Cina bersumpah akan merebut kembali pulau itu, bahkan jika harus dengan cara paksa. China has used China halting the Chinese military. China opened its most aggressive war games by unleashing some of its most deadly weapons. 11 ballistic missiles were launched across. Awal mula hubungan Cina-Taiwan memanas adalah ketika pasukan komunis pimpinan Mao Zedong mengambil alih kekuasaan di Beijing pada Oktober 1949 setelah mengalahkan nasionalis Kuomintang atau KMT yang dikomandoi Chiang Kai-shek dalam Perang Saudara. KMT melarikan diri ke Pulau Taiwan dan membentuk pemerintahan mereka sendiri di Taipei pada Desember 1949 dan memutuskan kontak dengan daratan Cina. Kebijakan satu Cina adalah pengakuan diplomatik posisi Cina bahwa hanya ada satu pemerintahan di Cina. Kebijakan tersebut pun diakui oleh Amerika Serikat dan menjalin hubungan formal dengan Cina. Taiwan dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri dan kemudian diharapkan dapat bersatu kembali dengan Cina. Kebijakan satu Cina merupakan landasan utama dari hubungan Cina dan Amerika Serikat. A joint communique on the establishment of diplomatic relations between the United States of America and the People's Republic of China, January 1st, 1979. The United States of America and the People's Republic of China have agreed to recognize each other. Prinsip satu Cina ini pada dasarnya meminta agar pemerintah dan organisasi internasional besar mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan yang sah dari seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan dan pulau-pulau terpencil lainnya. Prinsip satu Cina membuat status dan eksistensi Taiwan dalam hubungan formal kenegaraan sangat terbatas. Oleh sebab itu, pengakuan kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara hanya diakui oleh segelintir negara saja. Taiwan memiliki posisi penting dalam ekonomi global sebagai pemain utama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta pemasok utama barang di berbagai spektrum industri. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Taiwan adalah pengekspor terbesar ke-15 dan pengimpor terbesar ke-18 untuk barang dagangan di tahun 2020. Taiwan juga merupakan salah satu pemegang cadangan devisa terbesar pada per Desember 2020. Sejak Mei 2016, Taiwan mengadopsi model baru pembangunan ekonomi. Untuk meningkatkan investasi domestik dan daya saing Taiwan secara global, pembangunan ekonomi model baru ini mengutamakan promosi 6 industri strategis inti, yaitu teknologi informasi dan digital, keamanan, cyber, bioteknologi, dan teknologi medis, pertahanan nasional, energi hijau dan terbarukan, dan industri cadangan strategis. Taiwan adalah salah satu produsen terkemuka di dunia untuk produk teknologi informasi dan komunikasi. International Institute for Management Development atau IMD menempatkan Taiwan pada peringkat ke-8 dari 64 ekonomi dalam laporan daya saing global yang dikeluarkan pada bulan Juni 2021. Keberhasilan perusahaan teknologi Taiwan terutama disebabkan oleh pendanaan pemerintah dalam pengembangan sains terapan. Berkat dukungan pemerintah, Lembaga Penelitian Teknologi Industri, Industrial Technology Research Institute, Laboratorium Penelitian Terapan Nasional, dan Institut Industri Informasi, semuanya memainkan peranan penting dalam mempercepat kemajuan Taiwan sebagai tenaga pendorong dalam sektor teknologi. Hubungan Tiongkok dan Taiwan 20 tahun terakhir mulai membaik, walau secara diplomatis berseteru, tapi dalam bidang ekonomi keduanya akrab, terutama setelah Presiden Ma Ying-jeou memimpin tahun 2008, yaitu di mana era pemerintahan Ma Ying-jeou, hubungan kedua negara mengalami peningkatan dan membaik dari tahun ke tahun, dan tidak ada lagi kebijakan antagonis. Presiden Ma Ying-jeou yang telah terpilih menginginkan kerjasama yang lebih baik dengan Tiongkok. Dengan faktanya, kedua negara tersebut mewarisi filosofi, tradisi, dan nilai kebudayaan yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masa kecilnya yang begitu tertarik dengan ajaran dan filosofi pada filsuf klasik Tiongkok seperti Lao Tse yang begitu mementingkan pentingnya harmoni dalam kehidupan secara umum. Meskipun secara politik bermusuhan, namun keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Taiwan dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan Tiongkok yang solid, sebaliknya Tiongkok juga dapat berinvestasi pada perekonomian Taiwan yang berkembang pesat. Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden wanita pertama Taiwan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara terbanyak 56,1%.
Kemenangannya lah yang telah mendorong perubahan baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok. Cina sendiri memandang Taiwan sebagai bagian integral dari kedaulatannya. Hal ini berdasarkan sejarah sebelum dunia mengakui satu Cina, yakni Cina yang berkedudukan di Beijing. Presiden Taiwan saat ini, Tsai Ing-wen, menolak prinsip satu Cina dengan berpandangan bahwa Taiwan merupakan negara yang berdiri sendiri. Ini kemudian dirasa sebagai plot embelot atau plot kemerdekaan oleh Beijing. Presiden Cina Xi Jinping pada pidatonya tahun lalu berjanji untuk melawan plot kemerdekaan bagi pulau itu. Cina sendiri juga berusaha mengisolasi Taiwan dalam forum-forum internasional. 任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 Menurut ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios mengatakan, menurutnya dengan keterlibatan AS dan Cina di ketegangan tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Pasalnya, keduanya menjadi tujuan ekspor tradisional Indonesia yang berkontribusi sebesar 21% untuk AS dan 11% untuk Cina kepada total ekspor Indonesia. Belum lagi kemungkinan perang dagang yang bisa kapan saja terjadi antara Cina dan Taiwan yang akan mempengaruhi pasokan semikonduktor sehingga menyebabkan biaya industri elektronik dan otomotif naik signifikan. Seperti yang kita tahu bahwa Taiwan adalah salah satu negara pemasok semikonduktor terbesar di dunia.